Agni sontak menggeleng, mana berani dia menampakkan diri di hadapan publik. Justin tersenyum simpul melihat wanitanya yang kini tampak tertunduk lesu. Terlihat jelas jika Agni gugup ketika Justin mengutarakan hal itu. Kamu tetap di sini kalau begitu, aku meminta waktu 4 hari pada Edward. 4 hari, entah kenapa meski sebenarnya hal itu sama saja dengan bunuh diri. Tapi Agni merasa lebih baik Justin pelihara saja dibandingkan harus berdebar setiap saat kala menunggu siapa tamunya. Nanti kamu delivery saja ya. Aku tidak punya makanan selain roti, ucap Justin kemudian memasang dasi dan jasnya. Dia memang terbiasa sendiri jadi mampu melakukan hal semacam itu dengan cepat tanpa hambatan. Om pulangnya malam ya? Kemungkinan. Kenapa memangnya? Kamu ingin aku pulang cepat? Tidak, cuma bertanya. Menyebalkan sekali, Justin berdecak sebal kemudian menatap Agni sekilas. Memang tidak seharusnya dia berharap pada anak kecil seperti Agni, mana mungkin dia paham perihal memanjakan pasangan, pikir pria itu. Salahmu berharap padanya, Justin. Pria itu menepis segala pikiran buruknya sesaat dan kini menunduk kemudian mendekatkan wajahnya di hadapan Agni. Dia ingin melihat apa mungkin wanita itu bisa memahami keinginannya. Kiss me, pinta Justin singkat lantaran wanita itu belum peka sama sekali. Cium? Tanya Agni konyol padahal sudah jelas Justin memintanya hal itu. Iya, apalagi memangnya kalau bukan? Kap. Sudah. Justin memejamkan mata. Dia menghela napas kasar dan menenangkan batinnya. Calm down, Justin. Jam terbangnya memang belum tinggi, wajar saja jika belum mengerti. Justin membatin dan dia tetap tersenyum meski ekspektasinya tidak sesuai realita. Aku pria dewasa, bukan balita, Agni. Justin meraih tengkuk lehernya dan mengecup pelan bibir Agni lantaran tidak terima dengan kecupan singkat di keningnya. Dia bukan anak TK yang pamit pada orang tuanya, melainkan pria matang yang tengah meminta kehangatan dari wanitanya sebelum bekerja. Berawal dari kecupan biasa, perlahan Justin memberikan sensasi yang luar biasa di bibir Agni pagi ini. Gigitan kecil yang tidak berniat menyakiti itu membuat Agni meremas ujung jas Justin. Hatinya kembali dibuat memanas dengan setiap hal yang Justin lakukan. Napasnya terasa sesak dan cepat-cepat Agni menepuk dada Justin. Pria itu terlalu mendalami sampai lupa jika Agni masih pemula, jelas tidak akan setenang itu mendampingi master seperti dia. Begitu ciuman orang dewasa, paham, kan? Justin mengusap bibir ranum Agni yang kini tampak basah akibat ulahnya. Agni yang kini memerah akibat hampir sesak napas gara-gara Justin kini berdecak sebal kemudian menepis tangan Justin. Bisa marah juga ternyata, Justin terkekeh kemudian menjauhkan wajahnya. Marahnya Agni terlalu lucu di mata Justin hingga pria itu tidak sadar persiapannya ke kantor pagi ini memakan waktu lebih dari 30 menit, padahal biasanya Justin akan selesai hanya dalam 10 menit saja. Meski dia kesal, Agni tetap mengantar Justin hingga ke depan pintu lantaran terbiasa melihat mendiang kedua orang tuanya di masa lalu. Sebelum benar-benar pergi, pria itu menoleh dan kembali mengecup bibir Agni sekilas, seakan tidak rela jika harus dia tinggalkan berliannya ini. Jangan pergi ya, aku pasti pulang. Kalau bisa pulangnya cepat, dan kamu tetap di sini sampai aku pulang. Agni mengangguk patuh, persis seorang adik yang tengah diminta kakaknya untuk tetap berdiam diri sementara ditinggal kerja. Sesaat kemudian Justin baru mengingat satu hal, dia meminta Agni delivery tapi uangnya lupa dia berikan. Segini cukup? Kebanyakan.
Segini saja cukup. Malu sebenarnya, Justin sudah memberinya uang kemarin-kemarin dan kini dia harus kembali menerima uluran tangan Justin. Bukan karena dia sengaja, akan tetapi memang sejumlah uang yang Justin berikan kemarin tidak lagi Agni pegang karena dirampas paksa oleh Sigit, sang paman yang menjadi kendali dalam hidup Agni saat ini. 50.000? Makan apa? Kamu kenyang segitu? Aku pulang malam, Agni. Iya, tapi tidak akan ambil semua. Kalau ada sisanya untukmu besok-besok, ujar Justin masih sedikit sebal lantaran sikap Agni masih berusaha seakan tidak butuh uang darinya. Jangan sampai kamu kelaparan dan jadi alasan tidak bisa melayaniku karena sakit, tegas Justin kemudian dan hal itu membuat Agni kesal luar biasa. Luntur sudah kekaguman dalam dirinya, dia menarik seluruh uang yang hendak Justin berikan tanpa harus malu lagi. Iya ya. Bawel. Justin membeliak, beberapa kali memang kerap terlihat Agni sepertinya bukan gadis polos yang menerima semua perlakuan. Hal itu mengingatkan Justin dengan sosok Agni sewaktu bertemu pertama kali di bus. Apa katamu? Hati-hati, Om. Gitu tadi, ucap Agni jauh sekali dari faktanya. Padahal jelas sekali Justin mendengar dia memaki dengan bibir mungilnya itu. Padahal pelan, kenapa bisa dia dengar? Kamu mengumpatku? Tidak, mana mungkin Agni berani. Apalagi Om sudah baik kasih uang banyak buat Agni hampir tiap hari. Sayang Om Justin. Jujur, Agni mual luar biasa dengan tingkahnya sendiri. Haruskah dia benar-benar menjelma menjadi wanita bayaran yang menggoda sugar daddy-nya begini? Memaksakan senyum hingga matanya hanya segaris adalah cara Agni merayu papanya dahulu, dan kini dia lakukan hal itu di hadapan pria yang rela membayar mahal untuk menikmati dirinya. Huek. Rendah sekali harga dirimu, Agni. Agni membatin, apalagi kala Justin hanya menatapnya datar padahal dia sudah berusaha seimut mungkin. Apa mungkin Justin jijik juga padanya? Agni berpikir keras dan khawatir sekali jika pikirannya kali ini benar adanya. Sedikit lagi, usahamu hampir berhasil. Kurang natural, ucapnya kemudian sengaja menjentik kening Agni cukup kuat dan itu sakit. Entah karena gemas atau bagaimana yang jelas Justin berhasil membuat Agni meringis dan menggosok kasar keningnya. Tidak bisa diajak bercanda, bisa kasar juga ternyata. Agni membatin seraya merutuki tingkah konyol yang telah membuat dia malu sendiri di hadapan Justin, sementara pria itu hanya tertawa sumbang melihat wajah putih Agni yang memerah lantaran menahan sakitnya. Sakit. Jari keras begitu, omel Agni tidak terima karena memang sesakit itu. I'm sorry baby girl, kamu terlalu menggemaskan. Mau bal. Dret. CK, sialan, umpat Justin kala ponselnya bergetar menandakan seseorang yang akan merepotkan tengah menghubunginya. Kenapa? Bisa sabar sebentar? Kau pikir kau saja yang boleh datang terlambat? Jangan semena-mena, Evan. Agni terdiam mendengar cara bicara Justin. Benar-benar berbeda dan seserius itu jika bicara bersama temannya. Hal itu sejenak membuat Agni ciut dan memiliki ketakutan bagaimana jika seorang Justin benar-benar marah. CK, aku harus pergi. Mereka memang merepotkan. Seperti pria yang sama sekali tidak bersalah, tanpa dia sadar jika di tempat lain seseorang tengah mengumpatnya habis-habisan. Sungguh, kekesalan Kenny membuncah kala berniat menghubungi Justin baik-baik namun justru disemprot pria itu. Dasar si tolol. Ada apa dengannya? Kenapa, Ken?
Tanya Kevin yang sejak tadi sudah curiga lantaran Kenny yang mengerutkan dahi usai diminta menghubungi Justin. Justin, akhir-akhir ini dia seperti kurang asupan. Apa mungkin bangkrut karena main wanita? Kenny benar-benar curiga jika sahabatnya itu mengalami kesulitan finansial akibat terlalu banyak menghabiskan uang hanya untuk bersenang-senang. Akan tetapi anehnya, jika memang itu adalah sebab Justin marah, kenapa tidak dari dahulu? Maksudmu? CK, buktinya pagi ini. Sudah jelas aku yang menghubunginya, tapi dia mengira itu dirimu. Kesal Kenny ingin sekali menghajar pria itu saat ini juga, sudah salah sasaran dan juga mendapat makian seperti tadi. Sudah kukatakan jangan didesak, kemarin Justin sudah mengatakan dia akan datang terlambat. Maklumi saja, mungkin dia sedang berusaha membuka hati untuk wanita kali ini, ungkap Kevin bijak sekali. Andai saja dia mengetahui bahwa yang Justin semprot adalah dirinya, mungkin pria itu akan menarik semua ucapannya. Kau yakin? Edward mengatakan jika Justin meminta wanita yang sama seperti sebelumnya. Kau tahu bagaimana Justin, kan? Bedeba itu tidak pernah bermain dengan wanita yang sama lebih dari satu kali, dan kali ini dia berbeda. Kau tahu maknanya apa? Bagi Kevin ini adalah pertanda baik, dia sangat paham bagaimana seorang Justin yang memang penjelajah banyak benua. Ketika Edward mengabarkan berita baik itu kemarin, Kevin justru merasa ini adalah tanda akhir pencarian seorang Justin. Jangan berharap lebih, Van. Kau jangan lupa satu hal, istri Justin sudah 2 dan faktanya gagal semua. Berbeda dengan Kevin, pria tampan di hadapannya itu justru berpikir hal lain. Mungkin saja yang kali ini masih dia rasakan manisnya hingga Justin masih suka, apalagi setelah mereka telusuri sosok wanita yang membuat Justin telat ke kantor adalah gadis belia yang jelas saja masih suci sebelum Justin sentuh. Itu karena wanitanya yang salah, jika kau diselingkuhi mana mungkin bisa terima. Kedua istri Justin sama tololnya, memang kemarin nasib Justin saja yang sial. Belum apa-apa nama Justin sudah menjadi topik pembicaraan. Mungkin telinga pria itu akan panas kali ini, faktanya bukan hanya seorang wanita saja yang suka menggunjingkan temannya, pria juga. Benar juga, tapi tetap saja sulit dipercaya, Van. Justin tuh memang penjelajah, siapapun yang dia mau pasti diembat selagi suka. Memang benar, Justin adalah pria yang sangat rela mengorbankan segalanya jika sudah menginginkan segala sesuatu. Jangankan uang, nyawa juga akan dia berikan jika itu sudah berhubungan dengan cinta. Kita tunggu kabar baiknya saja. Aku khawatir kalau sampai Justin tidak menikah dia benar-benar menyukai Zafia, ungkap Kevin pasrah dan membuat Kenny mengerjapkan matanya. Di antara banyak perkiraan kenapa harus hal itu yang dia khawatirkan, pikir Kenny. Kalian membicarakan aku? Pembicaraan panjang mereka hampir selesai. Justin datang dengan wajah datar akibat masih marah karena dihubungi tadi pagi hingga membuat dia berpisah lebih cepat bersama Agni. Iya, cepat masuk. Titah Kenny menoleh dan melihat wajah kusut Justin tengah menatapnya begitu datar. Wajahmu biasa saja, kau punya masalah denganku atau apa? Kevin bertanya lantaran kesal dengan wajah masam Justin seakan manusia paling banyak masalah di dunia. CK, dia bertanya. Justin sedikit heran, apa mungkin Kevin lupa jika dia bentak di telepon beberapa waktu lalu? Waktunya kerja ya kerja, kau sendiri yang mengatakan jangan sampai wanita membuatmu hilang arah, Justin. CK, apa maksudmu, Kenny? Masih mengelak. Sudah berapa hari kau begini? Hanya karena pelak. Ken, tahan. Kevin khawatir Justin marah dengan ucapan pria itu.
Dia menggeleng dan berharap kedua sahabatnya jangan sampai bertengkar karena ini. Agni Tabina. Dia punya nama, dan aku begini bukan karena dia. Berhenti menyalahkan wanitaku, Ken. Justin berucap tanpa menatap lawan bicaranya. Dia memerhatikan kukunya satu persatu dan itu adalah cara Justin mengontrol emosinya di segala keadaan. Wanitaku? Tanya Kevin menarik sudut bibir dan hal itu sontak membuat Justin gelagapan. Pria itu berdehem dan memperbaiki posisi duduknya. Wanita itu maksudku. Meski seharian akan Justin tinggal, Agni sama sekali tidak merasa keberatan. Dia melakukan banyak hal, dan mencoba memberikan hak Justin meski dengan cara lain. Ya, bersih-bersih tentu saja. Walau dia yakin setelah ini pinggangnya jelas sakit semua, akan tetapi Agni mencoba berusaha untuk meyakinkan diri bisa membersihkan tempat tinggal Justin yang sudah menyerupai kamar kos anak laki-laki. Dia masak terakhir kapan? Perut Agni dibuat terguncang kala melihat kondisi nasi di rice cooker Justin yang sudah berubah jadi rengginang. Kapan terakhir dia masak hingga begini? Pria itu lupa atau bagaimana? Sungguh Agni benar-benar tidak habis pikir. Tidak masalah, maklumi saja karena memang Justin sepertinya pria yang cukup sibuk. Agni mengumpulkan semua benda yang bisa dicuci. Gelas kopi yang bahkan sudah kering ampasnya itu tidak hanya satu atau dua melainkan banyak. Membersihkan satu persatu titik dan itu sudah cukup membuat Agni lelah. Apalagi, ketika Agni menelusuri pakaian kotor Justin. Semua alat di sini lengkap, tapi sepertinya Justin tidak biasa cuci sendiri hingga dia menggunakan jasa laundry. Ini spray yang tidak boleh aku sentuh semalam. Penasaran kenapa memangnya? Faktanya, semakin dilarang manusia akan jadi semakin penasaran. Agni yang kemarin Justin larang menyentuh spray itu jelas saja memanfaatkan keadaan dan memeriksa spray tersebut dengan teliti sebelum dia eksekusi. Tidak bau, terus kenapa? Meski sebenarnya Justin berantakan, tapi kamarnya memang wangi. Mungkin karena parfum yang melekat di tubuhnya, beberapa sudut spray sudah Agni pastikan hingga dia menjauhkan spray tersebut ketika aroma berbeda menyeruak ke dalam indera penciumannya. Kok beda? Agni belum terlalu familiar dengan aroma tersebut, apalagi tidak terlalu begitu menyengat mungkin karena sudah kering. Hanya saja, dia bisa menyimpulkan aromanya berbeda dan tidak seperti pewangi pakaian yang lainnya. Lupakan, Agni memilih untuk melupakan hal itu dan mulai mencuci semua pakaian kotor Justin kecuali Andrew *ir pria itu. Ya, dia sudah coba untuk biasa saja akan tetapi jemarinya benar-benar tidak kuasa jika harus menyentuh benda itu padahal isinya saja sudah pernah Agni lihat dengan mata telanjangnya. Banyak sekali, ini pakaian berapa minggu sebenarnya? Agni mengatur napasnya, bagaimana bisa Justin betah menumpuk pakaian kotornya hingga 4 keranjang besar itu? Memang benar pakaian di lemarinya mungkin banyak, akan tetapi bukan berarti boleh menumpuk sebanyak ini. Melakukan pekerjaan tidak boleh setengah-setengah, meski rasanya ingin menyerah pada akhirnya selesai juga meski harus menyisakan underwear Justin yang hampir 3 lusin itu. Seumur hidup baru kali ini Agni merasakan bagaimana lelahnya jadi buruh cuci, sepertinya tidak ada yang dirugikan di sini. Justin bayar mahal, dan Agni menguras tenaganya hingga pukul 10 pagi semua belum benar-benar tuntas. Tangan Agni sudah bergetar dan dia memilih untuk mengisi perutnya lebih dulu, simulasi jadi ibu rumah tangga dengan beban yang luar biasa berat hingga Agni merasakan pinggangnya sedikit sakit. Agni benar-benar butuh tenaga, dan benar saja 50.000 tidak cukup untuknya seharian. Pria ini benar-benar minim dan hanya menjadikan tempat tinggalnya sebagai kamar tidur.
Tidak ada bahan makanan yang bisa diolah dan semua memang harus Agni beli lebih dulu. Porsi makan Agni biasanya sedikit, akan tetapi setelah menguras tenaganya persis buru cuci harian perutnya meminta lebih hingga tanpa dia sadari makanan sebanyak itu bahkan bersih tak tersisa. Peduli setan dengan berat badan, saat ini yang Agni inginkan hanya tenaga. Tubuhnya yang sempat gemetar kini lebih baik usai perutnya terisi, wanita itu bersandar pasrah bahkan sampai susah berdiri. Susah sekali cari uang, wajar saja papa sampai banyak hutang, ungkap Agni menyeka keringatnya. Wanita itu benar-benar tersadar akan satu hal terkait fakta dunia yang memang kejam. Beberapa menit berlalu, Agni menatap pergelangan tangannya. Masih begitu lama hingga malam tiba, dia tidak bermaksud menunggu tapi kenapa Agni menginginkan hari ini ingin segera berakhir. Ceka, apa yang kamu pikirkan, Agni?